Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqmal Fatoni, NIM 2102 1020 1052. Dalam sebuah video ini saya akan menerangkan tentang edukasi atau suatu pembelajaran, yaitu Internet of Things. Mari sebelumnya kita perlu ketahui, teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang telah diciptakan oleh manusia dari beberapa generasi, sehingga setiap saat mengalami banyak perubahan dan penemuan hal yang baru. Di saat itulah akses jaringan dan sumber daya berbasis nirkabel juga berkembang dan banyak menggantikan penggunaan jaringan kabel saat ini. Salah satunya Internet of Things adalah penemuan terbaru yang saat ini dikembangkan, memiliki kelebihan dari segi fungsionalitas dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel dan berbasis wireless. Kemudian, apa itu Internet of Things? Pengertian Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. IoT atau Internet of Things sering disebut IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel atau internet atau kode. Setelah mengenal pengertian IoT atau Internet of Things, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur IoT. Unsur-unsur ini terdiri: 1. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir, sehingga dari awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari penggunanya. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau bisa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Unsur yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor ini mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun yang menjadi pembeda dari mesin lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Cara kerja Internet of Things atau IoT yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi dari
algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Berikutnya, masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari Internet of Things atau IoT. Manfaat di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1. Memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kedua, ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah terciptanya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya Internet of Things atau IoT ini. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mempermudah dan memberikan solusi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan memberikan suatu alternatif terhadap penggunanya. Sekian, terima kasih atas video yang kali ini berikan. Semoga membawa berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.